Salam saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami sangat senang karena sampai saat ini kami masih bisa menikmati persekutuan dengan saudara-saudara semua melalui renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel meskipun banyak tantangan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang telah setia dan bertekun untuk belajar firman Tuhan. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai saat teduh hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat hari ini di mana kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami meskipun terkadang kami tidak bisa merasakan kehadiran-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu yang akan menguatkan dan menyegarkan jiwa kami, dan berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan pengajaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini akan kita baca dari Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Reaksi pertama kita mungkin adalah mencoba menyembunyikannya. Kita mungkin merasa malu, takut akan konsekuensi, atau tidak ingin merusak citra diri kita di hadapan orang lain. Akan tetapi, firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Amsal 28 ayat 13 mengingatkan kita bahwa menyembunyikan kesalahan justru akan membawa kerugian, sementara mengakuinya dan meninggalkannya akan membawa kasih sayang. Ada beberapa alasan mengapa kita cenderung menyembunyikan kesalahan, yaitu alasan yang pertama, rasa malu. Kita merasa malu atas apa yang telah kita lakukan dan khawatir tentang apa yang orang lain akan pikirkan. Yang kedua, takut hukuman. Kita takut akan hukuman atau konsekuensi dari kesalahan kita. Dan alasan yang ketiga adalah gengsi. Kita ingin mempertahankan citra sempurna di hadapan orang lain. Saudaraku yang terkasih, menyembunyikan kesalahan hanya akan memperburuk keadaan, karena kesalahan yang disembunyikan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Beberapa langkah yang bisa kita ambil sesuai Amsal 28 ayat 13 adalah: yang pertama, mengakui di hadapan Tuhan. Langkah pertama adalah datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian: jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Sepandai-pandainya suatu kejahatan ditutupi, ada kalanya hal itu bisa terungkap dengan sendirinya. Menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita akan membuat hati nurani kita tidak tenang, seperti halnya seorang pasien yang menyembunyikan penyakitnya pasti tidak akan mengalami kesembuhan. Raja Daud mengakui bahwa ia terus-menerus gelisah ketika ia menutupi dosa-dosanya. Mari kita baca perkataan Daud dalam Mazmur 32 ayat 3-4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu
karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Menutupi dosa-dosa akan menyebabkan kegelisahan dan akhirnya pasti akan menimbulkan penyakit pada tubuh jasmani. Akan tetapi, apabila kita mengakui dosa-dosa kita, maka hal itu akan memberikan ketenangan di dalam hati nurani kita. Yang kedua, mengakui di hadapan sesama. Jika kesalahan kita melibatkan orang lain, maka kita perlu meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan tersebut. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Dosa yang tidak dibereskan dengan sesama kita akan merusak hubungan kita dengan mereka. Yang ketiga, berhenti dan berbalik. Mengakui dosa-dosa atau kesalahan kita saja tidak cukup, tetapi kita juga perlu berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut dan berbalik ke jalan yang benar. Menyembunyikan pelanggaran kita hanya akan menghalangi kita dari menerima berkat serta pemulihan dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk berani mengakui kesalahan kita dan menerima kasih Allah yang memulihkan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa kami seringkali melakukan kesalahan dan juga seringkali mencoba menyembunyikannya. Ampunilah kami dan berikanlah kami keberanian untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu dan sesama kami. Bimbinglah kami untuk meninggalkan jalan yang salah dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih sayang dan pengampunan-Mu yang tanpa batas. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu bagi bangsa kami. Berikanlah damai sejahtera dan keamanan di seluruh penjuru negeri kami, dan kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyatnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.